Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kasim Rahanar, mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Islam LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang dilaksanakan pada PPL 2 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Mantap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. 1, tepuk 3. 3. Sejak bedok, teman-teman, sebelum kita mulai belajar ini, mari kita berdoa mulai. Terima kasih untuk Adik Koma yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita absensi dulu. Bunga kalian? Hadir, Pak. Lara Munirato? Laila Tanahubun? Halo, Pak. Ada yang masih ingat pelajaran pada minggu lalu? Pelajaran apa? Kitab-kitab Allah. Oke, baik. Nah, kitab-kitab Allah yang wajib diketahui oleh orang Islam itu ada berapa macam? 4. Nah, siapa yang bisa sebutkan, angkat tangannya? Yang pertama? Taurat. Yang kedua? Zabur. Yang ketiga? Injil. Yang keempat? Al-Quran. Nah, pada pertemuan hari ini kita juga masih membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja materi pada pembahasan hari ini kita tidak lagi membahas tentang nama-nama kitab, tapi kita sudah membahas tentang perbedaan antara kitab dengan suhuf. Nah, dan juga kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu masih sama dengan kompetensi dasar pada pertemuan pekan lalu. Yakni yang pertama, beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menghayati perilaku toleran sebagai implementasi dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu sudah kita pelajari pada pertemuan pekan lalu. Nah, pada pertemuan pekan ini kita akan membahas tentang perbedaan suhuf dan kitab. Selain perbedaan suhuf dan kitab, kita juga akan mempelajari tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambar ini lagi saya tunjukkan kembali. Kalian harus perhatikan gambar ini. Dari gambar ini ada yang mau bertanya tidak? Ada yang mau bertanya tidak dari gambar ini? Ada? Ya, silakan. Kitab Zabur. Nah, kitab Zabur diturunkan di kota mana? Isi suhuf Ibrahim dan Musa. Kata suhuf secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata sahifah.
yang artinya lembaran yang bisa digunakan untuk media tulis-menulis. Nah, ini adalah penjelasan tentang perbedaan antara kitab dengan suhuf. Nah, jadi pada dasarnya suhuf itu berarti lembaran-lembaran. Sedangkan kitab itu sudah yang dibukukan. Jadi sederhananya, yang namanya suhuf itu juga firman Allah. Tapi dia dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah, tidak digabung menjadi satu. Seperti ditulis di pelepah kurma, tulang belulang hewan, dan lain-lain. Nah, sedangkan kitab itu firman Allah juga, tapi dibukukan, dikumpulkan dan dibukukan menjadi kitab. Baik, jadi ini bahannya sudah saya siapkan lagi. Jadi sebelum kita mulai, kita rubah tempat duduk, bentuk 2 baris, satu di sana, satu di sini. Jadi sekarang tinggal diatur. Berhitung dulu ya, berhitung. Berdiri, berhitung lagi. Baik. Kali ini kita akan bermain teka-teki lagi. Teka-teki yaitu adalah teka-teki pertanyaan dan jawaban. Nah, apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu masih seputar tentang materi kitab-kitab Allah yang sudah kalian pelajari pada pekan lalu. Seperti itu. Jadi nanti ada kelompok yang mendapatkan pertanyaan dan ada kelompok yang mendapatkan jawaban. Tapi di sini saya acak. Jadi bukan berarti kelompok 2 ini, kelompok genap ini semua dapat pertanyaan, tidak. Begitu pula sebaliknya. Jadi ada peluang dalam satu kelompok itu ada pertanyaan, ada jawaban juga dalam satu kelompok itu. Bisa dipahami? Nah, ini sudah ada. Lalu pasti bertanya, lalu ini yang ini apa? Ini adalah sebagai kalimat bantu. Ini kalimat bantu yang pertama yang sudah saya tempelkan. Jadi kalau misalnya ada yang dapat pertanyaan terkait dengan ini, berarti dia selamat karena jawabannya sudah ada. Jadi dia tinggal tempel pertanyaan di sini. Jadi sini semua adalah kelompok pertanyaan. Jadi siapa yang dapat pertanyaan, tugasnya itu langsung ditinggal datang, dia tempel di sini. Dia tempel begini. Lalu kemudian peserta berikut dia datang lagi. Dia datang, dia lihat. Kalau yang dia dapat itu adalah jawaban, berarti dia cari jawabannya, pertanyaannya di mana ini. Sekarang di tangan para peserta semua itu sudah ada kertas jawaban dan kertas pertanyaan. Nah, sebelum kalian memasangkan pertanyaan dan jawaban tersebut di dalam karton ini, Pak Guru akan memberikan kalian kesempatan mungkin sekitar 10 menit untuk saling bertukar informasi.
Iya, oke, tepuk tangan untuk kita sekalian. Jadi saya baca ya. Pertanyaan pertama. Segala sesuatu tentu memiliki tujuan. Lantas, apa yang menjadi tujuan sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya? Jawaban. Tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah adalah untuk disampaikan kepada umat manusia agar menjadi pedoman guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Cocok atau tidak? Cocok. Nah, ini adalah bentuk dari permainan pertanyaan dan jawaban. Nah, mungkin ini permainan yang dapat kita mainkan atau kita diskusikan dalam proses pembelajaran hari ini. Nanti pada pertemuan berikut kita akan bermain dengan permainan yang berbeda lagi. Nah, materi untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan masuk pada pembahasan tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Baik, jadi untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa. Sebelum itu, ada yang mau bersedia memimpin doa? Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, dengan berakhirnya doa tadi, maka pembelajaran kita hari ini dinyatakan selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran saya yang dilaksanakan pada PPL 2 PPG dalam jabatan LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.